dapatkan di Stokis dan Substokis kesayangan Anda. Recording in progress. Semangat pagi Millionaires, selamat datang di acara Special Victory Product Training. Sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya membacakan profil singkat dari MC kita yang luar biasa pada hari ini. MC kita hari ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra, seorang mantan akunting di sebuah perusahaan swasta. Awalnya beliau join di bisnis MCI karena tertarik dengan produknya saja. Tetapi setelah merasakan manfaat dari produknya, kemudian beliau memutuskan untuk join full heart di MCI. Dikarenakan beliau akan melihat potensi bisnisnya yang sangat luar biasa. Saat ini beliau sudah berhasil keliling dunia ke beberapa negara, menerima cash reward 50 juta sebanyak 4 kali, berhasil mengumrohkan ibunda tercinta, membeli mobil, membangun kantor, dan membeli rumah impian. Semua ini murni dari bonus MCI. Bukan hanya itu saja, beliau merupakan stokis resmi di kota Cirebon, serta sudah berhasil melahirkan beberapa leader di bawah jaringannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut MC kita pada hari ini, yaitu Ibu Tri Prasyanti.
terima kasih Mas Hans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya ya. Oke, alhamdulillah nih hari ini saya di Cirebon cuacanya lagi cerah nih Bapak Ibu. Semoga sinyalnya lancar, bersahabat ya supaya acara kita pagi hari ini lancar dari awal sampai akhir. Nah, memasuki hari ke-12 di bulan suci Ramadan nih. Gimana kira-kira puasanya Bapak Ibu? Semoga masih lancar ya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Bapak Ibu yang menjalankannya. Semoga ibadah puasanya lancar sampai dengan hari kemenangan tiba. Amin. Oke, pagi hari ini kembali lagi nih Bapak Ibu kita di acara yang spesial. Tentunya spesial Victory Product Training yang rutin diadakan oleh VSN. Dan izinkan saya, Tri Prastianti, selama 60 menit ke depan yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Bersama Bapak Ibu semuanya tentunya ya. Oke, sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih. Buat Bapak Ibu yang sudah hadir pagi ini, ada dari kota mana aja? Yuk boleh ya, tolong chat di kolom komentarnya. Jangan lupa like dan love-nya juga ya. Dari Batam, tadi saya lihat ada dari Cikarang, ada dari Bekasi, Sukabumi. Ayo dari mana lagi? Boleh, ayo di kolom chatnya. Dari Pontianak, halo Pontianak. Iya, thank you ya. Wah ini sepertinya sudah lumayan banyak ya yang hadir pagi hari ini. Dari Palembang juga ada. Nah, yuk sambil Bapak Ibu mengundang timnya untuk hadir pada pagi hari ini, diundang yang banyak ya timnya untuk hadir di sini. Karena apa? Karena materi kita pagi hari ini luar biasa banget loh Bapak Ibu. Dan sayang sekali kalau kita nggak ajak tim kita, nggak ajak teman kita, nggak ajak saudara kita untuk menyimak materi kita pada pagi hari ini. Nah, sambil saya menunggu Bapak Ibu mengundang timnya, saya akan membacakan dulu nih beberapa testimoni yang sudah masuk ke VSN. Yang pertama ini ada testimoni dari Ibu Wanda. Beliau, wajah beliau penuh flek hitam dan juga kusam. Tapi setelah konsumsi glukola sakura, sekarang wajahnya jadi lebih cerah dan flek hitamnya mulai memudar. Wah, jadi semakin cantik dong ya Ibu Wanda nih sekarang. Oke, lanjut testimoni kedua, datang dari Ibu Firdianita. Beliau merasa dada kirinya sakit seperti habis ketonjok dan seperti nembus ke belakang sakitnya. Tapi sejak minum glukola sakura, beliau merasakan pundak kirinya itu enteng rasanya dan lebih enak untuk beraktivitas. Masya Allah, bisa kebayang nggak sih Bapak Ibu gimana ya rasanya kayak ketonjok terus nusuk sampai ke belakang, rasanya kayak apa ya? Masya Allah ya, sehat selalu untuk Ibu Firdianita yang sekarang sudah agak enakan, sudah mulai enakan dan bisa beraktivitas kembali. Kemudian lanjut nih, ada testimoni ketiga dari Ibu Yusnidar. Beliau ini didiagnosa miom katanya sebesar 6 kali 4 cm pada 7 bulan kehamilannya. Wow. Setelah mengkonsumsi glukola sakura, alhamdulillah miomnya hilang dan bisa melahirkan secara normal Bapak Ibu. Dan ASI-nya berlimpah deras. Masya Allah. Barakallah untuk Ibu Yusnidar, sehat selalu ya untuk Ibu dan baby-nya juga. Jadi ternyata glukola sakura ini selain bagus untuk kulit juga bisa untuk booster ASI ya. Nih untuk para busui-busui di rumah nih. Nah, ini bagus sekali nih untuk booster ASI. Kayaknya sudah semakin banyak nih ya Bapak Ibu yang hadir hari ini. Yuk kita posisikan tempat duduk kita senyaman mungkin, sebaik mungkin, seenak mungkin ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima dan menyimak materi kita pagi hari ini dengan baik. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau materi kita pagi hari ini keren banget. Keren banget Bapak Ibu. Hari ini kita akan tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana efek glutathione bagi tubuh. Ya. Dan yang seperti kita ketahui ya, kalau glutathione itu merupakan antioksidan yang diproduksi secara alami oleh tubuh. Dan ada banyak sekali manfaat dari glutathione ini yang sangat penting dan sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita. Nah, seperti apa sih pentingnya glutathione untuk tubuh kita?
Yuk sama-sama kita simak penjelasan dari pakarnya langsung saja, karena bukan saya pakarnya di sini ya. Oke, sebelumnya saya mau bacakan dulu nih profil pembicara kita pagi hari ini. Beliau adalah seorang dokter yang kurang lebih sudah sekitar 15 tahun berpraktek di dunia kedokteran. Beliau juga menangani dan mendalami bidang anti-aging, preventive health, dan functional medicine, and mental health. Beliau juga aktif menjadi konsultan di beberapa rumah sakit, juga klinik di Indonesia, dan kerap diundang menjadi narasumber di beberapa stasiun TV. Dan sudah banyak sekali sertifikat yang beliau dapatkan. Nah, untuk yang ini nih, saya nggak perlu bacakan ya Bapak Ibu, karena banyak banget sertifikat yang sudah beliau dapatkan, nanti durasinya habis sama saya. Oke, beliau juga owner of Avicenna Beauty and Baby Care di Cimahi. Nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Yofi Yohanita. Halo. Halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Semangat pagi, selamat pagi ke siang. Semangat pagi dok. Kita harus tetap semangat ya dok, biarpun puasa kita harus tetap semangat. Harus Benar tetap banget. semangat. Harus tetap semangat, karena masih jam 10 ini dok. Betul. Ya. Ini kayaknya aku agak delay dikit, nggak apa-apa ya, tapi lancar, mudah-mudahan lancar terus ya. Lancar. Oke dok, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita lancar sampai akhir nanti ya dok ya. Nah Amin. dok, pagi ini nih dok, kita mau lebih tahu lebih dalam lagi nih dok tentang glutathione. Nah, apa sih sebetulnya dok glutathione itu, dan pastinya beberapa Bapak Ibu di rumah ini juga penasaran ya, apa sih glutathione itu dan seberapa penting sih sebetulnya glutathione untuk kesehatan tubuh kita. Oke dok, kayaknya kita nggak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja nih ya, layar dan waktunya. Waktunya soalnya. Oke, saya persilahkan untuk dokter, silahkan. Oke, terima kasih udah mengundang saya lagi di sini. Mudah-mudahan saya bisa sharing lebih dalam yang untuk bisa menunjang pengetahuan teman-teman sekalian terhadap produk ini. Seperti sudah tadi dikenalkan, saya Dr. Yofi, dan hari ini saya akan menjadi orang yang akan sharing ya, bukan karena saya paling tahu, tapi saya mungkin di sini punya beberapa pengalaman yang cukup panjang dengan glutathione ini. Tapi biar lebih enak saya sambil share ya, biar teman-teman semua, sebentar ya, teman-teman bisa ngelihat sambil baca lebih enak kayaknya ya. Oke, udah kelihatan ya? Udah ya? Sudah dok. Oke, jadi apa sih peran penting glutathione? Tapi sebetulnya kita mesti tahu dulu dong, meskipun saya yakin sudah tahu, tapi kita ulang lagi, apa sih itu glutathione? Jadi glutathione itu sebetulnya salah satu senyawa antioksidan, ya disebut antioksidan. Jadi dia memang tujuannya menganti atau menghambat reaksi oksidasi. Jadi oksidasi itu sebenarnya reaksi yang selalu ada di dalam tubuh kita ya. Dari mulai kita bernafas, kita bereaksi, bergerak, hidup itu pasti kita akan selalu menghasilkan oksidasi. Dia itu dengan cara mengikat radikal bebas yang berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, sebenarnya antioksidan itu banyak, tapi glutathione ini yang sering disebut sebagai master antioksidan. Nah, kita tahu sedikit ya radikal bebas itu apa biar tahu. Nah, jadi gini, radikal bebas itu sebetulnya suatu molekul ya di dalam tubuh kita. Normalnya ada, tapi dia tidak berpasangan. Kalau dia tidak berpasangan, dia jadi tidak stabil. Ya, rusak sehingga dalam sel itu akan gampang sekali rusak seperti gambar di sebelah ini ya. Jadi misalnya apel ya, bebas itu dan mulailah terjadi pembusukan. Sama seperti pada di normal sel. Tapi jangan salah, radikal bebas ini juga sebetulnya diperlukan sama badan untuk meregenerasi gitu. Cuma kalau dia terlalu berlebih, nah itu yang akan jadi masalah. Oke. Kita mesti tahu terus berikutnya ya untuk membantu mencegah juga ya. Dari mana sih gitu kan? Di mana aja kita ngebentuk radikal bebas ya. Ternyata radikal bebas dibentuk dari sekeliling kita. Tadi saya bilang dari udara. Tiap kita nafas kita akan menghasilkan radikal bebas ya. Terus udah gitu
polusi itu pasti menghasilkan radikal bebas. Jadi sesuatu yang bentuknya toksin dan polusi dia akan cenderung lebih gampang menimbulkan radikal bebas. Stres atau emosi negatif juga. Terus kalau kita kurang tidur, kalau dalam pressure berlebihan ya semuanya, alkohol, rokok, UV, narkoba. Nah ingat, saya ulang lagi, radikal bebas ini bisa membuat sel sehat ketika dia teroksidasi atau terkena radikal bebas, dia akan menjadi sumber penyakit degeneratif atau penuaan dini. Makanya kan orang suka bilang, oh dia cepet banget menuanya atau apa, oh mungkin karena dia stres, oh gaya hidupnya nggak sehat. Nah, salah satu penyebabnya adalah si radikal bebas ini. Intinya, sebenarnya gini, radikal bebas itu kan memang terjadi dan dia juga sebetulnya diperlukan untuk salah satunya regenerasi, merangsang regenerasi dan juga membunuh bakteri. Tapi yang jadi masalah ketika berlebihan. Apalagi di zaman kayak sekarang ini di mana apa ya, kayaknya semuanya kan serba cepat, serba serba instan gitu ya, serba buatan dan stresnya juga berlebih sehingga badan kita bisa mendapatkan sampai dengan 10.000 mungkin lebih ya oksidatif setiap hari. Nah, kebayang ya, berarti sel kita selalu apa namanya berjuang menghadapi si radikal bebas ini. Efeknya apa? Kita bisa turun daya tahan, bisa gangguan pencernaan, bisa nyeri-nyeri sendi gitu ya, bisa kena jantung, kena diabetes, Alzheimer tuh kayak penyakit pikun gitu ya, cancer gitu ya, gangguan syaraf. Jadi banyak banget efeknya. Bisa kemana-mana karena areanya bisa seluruh sel yang kena. Nah, terus kita sebetulnya selalu memproduksi loh glutathione ya. Tadi kan kita udah ngebahas-bahas glutathione apa sih itu. Jadi glutathione itu sebagai master antioksidan itu perannya besar banget untuk menetralkan si radikal bebas ini. Sebetulnya dia bisa dibuat sendiri di dalam tubuh. Tapi ada syaratnya, harus ada nutrisinya, harus kondisinya juga lagi pas gitu sehingga uh, dia bisa berjalan dengan baik. Nah, cuman yang perlu diperhatikan ketika radikal bebas kita berlebihan gitu ya. Misalnya kita terus-menerus kena matahari gitu ya. Meskipun matahari sehat, tapi kalau berlebihan juga tidak baik dan jamnya misalnya jam yang UV-nya lagi tinggi misalnya ya. Terus environment, misalnya kita selalu di jalanan tiap hari atau di lingkungan yang memang banyak radiasi dari mulai polusi sampai listrik sampai semuanya itu juga membuat radikal bebas. Udah gitu makannya asal-asalan, yang penting kenyang atau yang penting enak gitu ya. Jadi kurang nutrisinya, bahan baku pembentuk glutathione kan dari nutrisi juga, belum stres ya, sehingga ini membuat sel kita akan overwhelm gitu ya. Akhirnya ya rusaklah dia. Oke. Nah, terus gimana sih gitu ya cara kerja glutathione sebetulnya di dalam badan? Jadi, sebetulnya apa ya, kita bicaranya adalah si glutathione ini kan bekerja dalam tingkat sel ya. Jadi dia itu bisa bisa juga membantu proses makanan juga ya, karbohidrat, protein, dan fat. Jadi mengolahnya juga bisa lebih baik. Jadi saling ada hubungan ya, berkesinambungan dengan nutrisi yang baik kita membentuk glutathione yang baik, dengan glutathione yang baik kita juga mempromot asupan nutrisi yang baik ke badan kita. Dia juga bisa meningkatkan sistem imun kita, respon sistem imun kita dan memproteksi dari si radikal bebas ini. Nah, terus ketika kita bicara glutathione, tadi kan aku dibilang ya di awal bahwa glutathione itu sendiri sebetulnya dibentuk oleh tubuh. Nah, cuma ternyata glutathione itu sering berkurang. Satu yang paling wajar adalah seiring dengan umur ya, seiring dengan umur di mana memang sel kita mulai lebih rusak, mungkin makan juga lebih ya jadi pola akumulasi pola gaya hidup kita yang selama ini juga bisa terutama yang negatif bisa membuat si kumpulan glutathione ini makin berkurang. Terus misalnya kita bisa dari kurang olahraga sampai terlalu berat olahraga bisa toksin yang berlebihan tadi saya sudah sebut UV, stres, polusi, rokok, alkohol. Penelitiannya menyebutkan bahwa seiring dengan terkumpulnya semua itu akhirnya si glutathione makin lama persediaannya makin menipis di kita gitu. Akhirnya muncullah keluhan-keluhan ya. Misalnya kalau di sini yang disebutkan keluhan kulit paling sering karena biasa kalau ibu-ibu apalagi concern banget kan dengan kulit, apalagi kulitnya kelihatan di depan gitu ya, representasi tentang diri kita dari mulai shagging, wrinkle, terus nggak rata warnanya atau akne dan penyembuhan aknenya kurang bagus, eksim, keguguran gitu ya, nggak subur, juga menstruasi tidak lancar nih kalau daerah objin ini bisa dipengaruhi oleh si kurangnya glutathione ini.
Oke. Nah, terus kondisi-kondisi yang lain juga banyak ya, makanya tadi saya di awal dengar Putri memberi kesaksian orang-orang gitu ya, bahwa kenapa sih penyakit-penyakit ada yang bisa sembuh gitu ya. Sebetulnya gini, ini kan kalau dilihat ya, ini pengaruhnya ke dari mulai saraf, sampai imun, sampai cancer, sampai kardio, dan lain-lain gitu ya, kalau bisa dibaca sendiri. Ini penelitiannya penelitian medis ya, di PubMed itu salah satu jurnal medis gitu ya, yang itu dikumpulnya datanya pasti lengkap banget. Jadi hampir lebih dari 13.000 result ya, cerita tentang bahwa low glutathione ada hubungan dengan penyakit-penyakit ini. Nah, gini, cara berpikirnya, kalau orang bilang, "Oh, masa sih bisa sehebat itu?" gitu ya, jangan overselling gitu. Bukan bicara overselling, tapi kita bicara tentang sistem fungsional basic tubuh, oke? Tubuh itu memang didesain sebetulnya untuk memperbaiki dirinya sendiri, tapi dalam kondisi normal. Normalnya bukan normal zaman sekarang, normal zaman dulu, oke? Jadi ketika tubuh kita disupport dirinya untuk regeneration gitu ya, dia akan memperbaiki sendiri karena sel selalu didesain untuk bertahan hidup. Tubuh kita itu didesain untuk bertahan hidup bahkan sampai 120 tahun yang pernah saya baca. Meskipun akhirnya dengan dunia sekarang ini akhirnya angka harapan hidup hanya sekitar 70 tahunan. Kenapa ya? Karena kita menghadapi bombardir toksin, stres, dan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi ketika kita bisa mensupport ya, jadi kan ini kan bentuknya suplementasi ya, mensupport sistem yang sudah ada dari sebelumnya ya. Jadi bahwa memang badan kita selalu ingin memperbaiki dirinya, selalu pengen sehat. Nah, si glutathione ini memang dia badan sendiri juga sebetulnya membentuk loh gitu. Jadi bukan something yang dari luar kita ciptakan gitu untuk mempengaruhi badan kita, sama sekali nggak gitu. Kita mensupport sesuatu yang sudah ada sebetulnya di badan yang memang fungsinya untuk anti aging, untuk tetap sehat, untuk selnya muda kembali gitu ya. Karena di seminar-seminar yang saya dulu pernah saya masukkan bahwa memang tubuh itu secara keseluruhan akan meregenerasi tubuh dirinya sendiri kalau disupport. Ya, jadi ketika kesembuhan itu terjadi gitu ya, bukan karena, "Oh, ini obatnya," jangan salah kaprah ya, takutnya nanti orang juga, ada yang tidak, setuju gitu ngedengar begitu. Tapi, glutathione ini atau misalnya kalau produknya, misalnya banyak kan produknya gitu ya, bisa mensupport gitu, apa yang dibutuhkan tubuh untuk regenerasi, regularisasi. Oke. Nah ini, salah satu penelitian-penelitian yang ada ya gitu, bahwa, apa namanya, oral glutathione juga cara yang cukup efektif gitu ya, untuk meningkatkan jumlah glutathione dalam badan. Jadi nggak selalu harus disuntik, meskipun kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya toksinnya udah keracunan berat atau memang livernya udah masalah berat, biasanya memang saya di klinik pun melakukan injeksi glutathione gitu ya. Tapi ternyata kalau untuk preventif atau untuk jangka panjang gitu bagus bagus banget bisa mengkonsumsi oral, glutathione yang bisa terserap dengan mudah di dalam badan. Karena di sini juga penelitiannya kan 6 bulan. Oke, jadi harus sabar. Kalau namanya suplementasi itu memang harus sabar, diimbangi dengan perubahan gaya hidup. Kalau saya selalu ngomongnya gitu. Imbangi perubahan gaya hidupnya, support dengan suplementasi yang baik, pasti ada perubahan. Karena tubuh kita ingat, didesain untuk selalu memperbaiki diri. Desain majornya begitu. Grand design-nya, bukan COVID aja yang ceritanya ada grand design-nya. Glutathione mengurangi stres oksidatif ya. Jadi dia tujuannya juga selain memerangi radikal bebasnya langsung, dia juga memerangi pembentukannya. Jadi ibaratnya pencegah juga. Selain membantu perbaikan, dia juga mencegah sehingga efeknya akhirnya proses pemudaannya jauh lebih cepat. Ini di area reproduksi ya penelitiannya ya. Ternyata penelitian pada gangguan-gangguan pembuahan gitu itu ternyata bisa membantu. Oke. Sebentar. Nah, terus udah gitu ada lagi, ini banyak ya, karena sekarang mungkin lebih dalam gitu ya, kita banyak cerita tentang penelitian-penelitian, nanti kan bahannya juga sudah ada ya. Ternyata penelitiannya 250 miligram glutathione secara efektif bisa meningkatkan kondisi kulit. Ya, tadi kan sudah cerita bahwa apalagi kulit itu kan garda depan ya, garda depan pertahanan kita. Dia yang pertama kali kena panas, dia yang pertama kali kena toksin, dia yang pertama kali kena apa namanya, misalnya debu gitu ya, atau bersentuhan langsung dengan
barang apapun yang di luar sana. Sehingga memang kulit biasanya yang paling kelihatan ketika glutathione berkurang. Sehingga ketika glutathione pun disupport gitu kan, dia juga yang akan cepat juga merasakan efek perubahannya. Oke. Nah, terus berikutnya juga untuk ini penelitiannya untuk NITI ya, untuk autoimmunity. Jadi apa ya, orang juga banyak ya cerita-cerita penyakit autoimun meskipun saya melihatnya sih bukan murni penyakit autoimun, tapi lebih autoimun spektrum, jadi kayak gejala-gejalanya mendekati, tapi tidak jelas spesifik daerah daerah mana yang benar-benar terkena. Nah, biasanya untuk area spektrum autoimun ini bagus banget efeknya. Dan dia juga ibaratnya mencegah, jadi apa ya, membantu badan itu bekerja lebih baik gitu ya, sehingga jangan sampai dia jadi over si reaksi imunnya ini sendiri gitu. Nah, terus udah gitu ada lagi ya jerawat, ini juga yang biasanya seru nih. Gini, kadang-kadang kita selalu bilang bahwa yang namanya jerawat tuh urusannya dengan hormon. Betul, ada hubungannya dengan hormon, terutama ketika hormon testosteron terlalu banyak dirubah menjadi dihidrotestosteron, sehingga muncullah minyak berlebih, juga radang, juga iya. Cuma pada kasus-kasus orang dewasa, saya sih rada curiga, saya jarang menemukan kasus-kasus dewasa benar-benar murni karena apa namanya, karena hormon. Jadi kalau kalian misalnya ketemu orang jerawatan udah 30 tahun ke atas misalnya gitu ya, dibilang, "Wah ini pasti karena, apa namanya, hormonal," gitu ya, "beger lagi," kalau orang Sunda bilang gitu ya. Nah, sebenarnya enggak, menurut saya bukan itu, kalau kasusnya jerawat di usia sudah dewasa, tapi lebih karena inflamasi. Infeksinya ada, minyaknya ada, tapi biasanya penyebabnya inflamasi. Nah, inflamasi ada hubungan banget sama si glutathione ini. Jadi ketika kasus-kasus jerawat, apalagi jerawat yang misalnya parah, yang merah-merah tahu kan, yang kayak batu yang merah itu biasanya faktor inflamasinya besar. Bisa jadi dari memang tadi radikal bebas atau oksidannya tinggi, atau bisa jadi dari sensitif terhadap makanan atau seperti alergi, itu bisa. Either way, dua-duanya sama-sama menghasilkan inflamasi dan glutathione bagus juga untuk menurunkan inflamasi di dalam badan. Ya, jadi teman-teman kalau ada jerawat jangan diejekin dulu, "Oh ini tua-tua tapi begitu lagi," gitu, bukan. Tapi, "Oh kayaknya ini ada inflamasi nih," gitu kan ibaratnya. Jadi ya coba pakai kan enak ngomongnya gitu kan. Terus udah gitu, nah gimana sih cara kita meningkatkan glutathione ya? Jadi gini, saya tetap menyarankan makan sehat selain meskipun kita sudah punya antioksidan yang super gitu ya, tapi saya tetap menyarankan makanan sehat karena gini, yang namanya nutrisi tidak sama kayak obat. Nutrisi itu kayak perlu tim penunjang. Penunjang untuk supaya satu saling mendukung bekerja lebih baik. Jadi ketika kita bicara glutathione gitu ya, kita harus punya support sistemnya. Nah, jadi support sistemnya apa sih? Sebetulnya gampang sih, nggak susah-susah. Buah warna-warni gitu aja. Terutama yang berwarna merah sama kuning sama orange itu juga bagus ya. Yang hijau juga bagus support untuk support ya gitu ya. Jadi glutathione-nya sudah banyak juga ditambah dengan supporting-nya karena nutrisinya akan membantu kerja si glutathione lebih baik seperti itu. Bawang-bawangan juga di sini ada, parsley juga ada gitu. Jadi sayur buah tetap harus dimakan. Jadi buat jadi jangan sampai gini meskipun bisa ya. Misalnya, "Oh saya nggak suka makan sayur, makan buah." Ya udah minum ini aja. Nah, jangan diajarkan begitu. Karena di satu titik pasti biasanya suka ada kayak stuck efeknya. Tapi kalau kita misalnya, continue dengan mulai makan sehat, dia kan akan membangun sistemnya. Dengan makan sehat, kan misalnya gini, kalau suplemen kita mensuplai kebutuhan, tapi ketika mensuplai juga dengan makan sehat. Berarti semua area fungsional badannya diperbaiki dari mulai pencernaan gitu kan, sistem detoks gitu kan, terus nanti dia nyambung ke sistem lain, ke sistem paru-paru, ke sistem jantung, kemana dia akan sinergi gitu loh. Oke. Nah, terus akhirnya, apa sih gitu sebetulnya yang dicari dari manfaat glutathione gitu ya. Yang nomor satu pasti tadi, antioksidan. Yang kedua yang biasanya kelihatan jadi gini ya, eee, glutathione itu banyak banget membantu sistem detoks. Nah, detoks itu ketika detoks sistemnya tidak baik, kan detoks tuh paling banyak sebetulnya awalnya adalah di liver. Liver itu sistem detoks awal, kayaknya di yang seminar sebelumnya saya pernah sebutkan ya.
dari liver dia akan ditransfer ke organ lain. Ya, contoh setelah keluar dari liver dia dikeluarkan lewat BAB misalnya atau BAK. Berarti kan dia akan ditransfer ke situ. Ada yang ditransfer ke paru-paru dikeluarkan lewat udara, ada yang ditransfer lewat kulit gitu ya. Nah, ketika badan kita tidak mendetok toksin dengan baik, berarti kan dia ibaratnya partikelnya masih banyak yang masih toksin murni gitu ya ibaratnya, atau toksinnya belum didetok dengan sempurna. Sehingga itulah yang kelihatan nanti keluar di kulit. Misalnya di kulit tuh ya itu tadi gampang eksim misalnya, atau pernah lihat spot liver nggak sih di kulit tuh, jadi kayak kulit di tangan tuh tiba-tiba timbul coklat-coklat gitu biasanya gitu. Itu disebutnya spot liver, juga itu tanda bahwa oh liver kita kurang bagus atau sistem detok kita kurang bagus. Urin lebih bau biasanya, BAK juga sama, tidak lancar dan misalnya lebih hitam bentuknya gitu, atau misalnya bentuknya juga misalnya nggak smooth gitu ya, ada berunjul-berunjul gitu, banyak lah macam-macam. Terus udah gitu nafas juga bisa, keringet juga bisa gitu ya, yang suka alergi sama keringetnya sendiri bisa kayak gitu ya. Terus tadi fertility udah aku lihatkan kan penelitiannya, sama kita bisa juga mengimprove quality dari tidurnya sendiri ya. Terus coba kita lihat di sini salah satu produk yang ada yang mengandung glutathione adalah Glucola sama HDL-SOP ya. Ini berdua juga glutathione cukup tinggi dan disupport juga sebetulnya. Jadi sudah yang saya lihat di produk ini juga sudah banyak disupport sama nutrisi penunjang supaya kerjanya lebih baik gitu. Terus ya ini ya. Jadi tadi ada Sakura, ada HDL-SOP. Kalau Sakura dia 300 mg, glutathione-nya tadi kan penelitiannya 250 saja sudah bisa menimbulkan efek yang baik ya di kulit ya, dan kolagennya 800. Berarti kelihatan cenderung glukola juga bagus buat kulit ya, dan perbaikan sistem-sistem tubuh yang lain. Kalau HDL-SOP juga ada kolagen juga dan ada DNA salmon. Jadi masing-masing punya kelebihan juga dengan faktor tujuannya tertentu. Kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan terutama untuk glutathione hari ini. Terima kasih buat perhatiannya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak, kita masih ada sesi pertanyaan ya, saya kembalikan ke Mbak Tri ya. Terima kasih. Oke, ini udah saya bisa kembalikan ke Mbak Tri kalau misalnya ada pertanyaan misalnya. Kedengaran suara saya, Mbak? Halo, Kedengaran suara saya? kedengeran, Dok? Oh iya. Iya, yang saya sampaikan sudah, tapi siapa tahu ada pertanyaan misalnya dari teman-teman. Ini soalnya kayaknya sinyal saya ini lagi bermasalah nih, Dok. Biasa. Oke, iya. Terima kasih dokter untuk penjelasannya, ini sangat detail sekali ya. Saya mau coba rangkum sedikit nih, Dok. Jadi glutathione itu masternya antioksidan ya, Dok ya, yang berperan sangat penting sekali untuk menetralkan si radikal bebas ini ya, yang sangat bahaya untuk tubuh kita. Nah, dampak dari radikal bebas ini sendiri yang kalau berlebihan itu selain tidak baik untuk kesehatan jantung, dia juga tadi bisa mengganggu pencernaan ya, Dok ya. Kemudian bisa tadi saya baca juga, saya simak untuk kulit kurang bagus juga, bisa terjadi penuaan dini ya, Dok ya. Betul. Nah, ini biasanya buat cewek-cewek nih, Dok. Cewek-cewek itu kan biasanya maunya tuh kulitnya lembab, cerah, glowing kan ya. Nah, kalau udah kelihatan kulitnya tuh kering atau kusam itu biasanya panik nggak? Panik biasanya ya, Dok ya. Nah, kalau udah panik kayak gitu harusnya sadar dong ya, kira-kira pola hidup kita sudah bagus atau belum nih? Sudah benar atau belum? Konsumsi sayur sama buahnya kira-kira gimana? Seperti itu ya, Dok ya. Nah, tapi bersyukur sekali ya, Dok ya, saya di MCI ini ada produk yang ada kandungan glutathione dan glutathione ya, ada dari produk Sakura dan HDL SOP itu tadi ya, Dok.
Nah, ini saya mau kasih testimoni dulu nih dok, testimoni dari ibu saya sih. Jadi ibu saya tuh dulu mungkin karena agak sakit ya persendian di lutut dok. Jadi ketika sholat itu nggak bisa sambil berdiri, jadi harus duduk karena katanya nyeri gitu kan. Kemudian saya sarankan untuk terus tangan juga nggak bisa genggam gitu loh dok, jadi katanya tuh kaku. Nah setelah konsumsi glucola sakura itu alhamdulillah ya sekarang nih sudah sampai sekarang ini ya sudah bisa sholat sambil berdiri, kemudian tangan juga sudah nggak kaku dok. Nah ini boleh langsung kita pertanyaannya dok ya, tanya jawab aja ya. Iya. Oke. Ini saya mau tanya nih dok, sebetulnya yang membedakan glucola sakura dengan kolagen lainnya itu apa sih dok? Oh ya, sebenarnya gini, kalau saya lihat, saya juga terus terang tidak terlalu familiar dengan produk kolagen lain ya. Cuman rata-rata yang saya pernah lihat produk kolagen lain dia fokus sama kolagennya. Biasanya itu sih yang saya lihat. Saya pernah lihat beberapa yang fokus sama kolagen, tapi dia ada yang pakai anti radang sendiri, tapi misalnya isinya yang lain gitu ya. Nah, kalau saya lihat di glucola ini kayaknya dia paling lengkap ya, kalau aku lihat untuk area yang lebih spesifik ke skin ya. Dia kan ada glutathione, dia ada ekstrak sakura ya, ekstrak sakura yang aku tahu juga dia kan bagus gitu ya untuk kulit. Terus dia juga pemanisnya juga pemanisnya stevia ya, which is dia tuh cenderung aman karena kulit itu juga sangat rentan dengan inflamasi yang disebabkan oleh gula meskipun dia gula diet misalnya gitu ya. Terus antioksidannya juga cukup tinggi gitu. Jadi kalau saya lihat mungkin targeted ya. Jadi kan ada nutraceutical yang targeted dan yang dikejar ya kan memang untuk area perbaikannya itu gitu, terutama spesifik ke kulit dia lebih bagus gitu. Lebih bagus ya dok ya di glucola sakura ini untuk kandungannya ya. Nah untuk glucola sakura ini sebetulnya aman nggak sih dok dikonsumsi oleh anak usia 16 tahun, di bawah 16 tahun? Sebetulnya gini, kalau lihat dari nutrisinya sendiri, menurut saya sih sebetulnya masih oke ya. Karena kan ini tidak ada, yang saya lihat sih tidak ada produk-produk yang apa ya ibaratnya yang kimia buatan banget yang misalnya pemutih gitu ya, pemutih bukan sih gitu kalau aku lihat. Jadi sebetulnya masih aman. Cuma memang baiknya sih ya 16 tahunan oke lah gitu. Kalau 10 tahun ya jangan dulu ya. 10 tahun jangan ya. Karena suka ada yang tanya nih dok, boleh nggak sih anak usia 10 tahun nih karena memang dirasa menurut ibunya nih kayaknya nih anak saya nih butuh nih untuk minum glucola sakura, tapi kira-kira udah boleh belum ya gitu. Jadi jangan dulu ya kalau untuk 10 tahun ya dok ya. Nah dok ada yang tanya nih dok, apakah benar ketika mengkonsumsi suplemen yang mengandung glutathione secara rutin akan meringankan efek kanker dok? Oke, gini. Kalau saya kayaknya belum baca spesifik penelitian tentang itu ya ke cancer, tapi sepertinya secara teori bisa membantu meringankan, karena kan efek kemo itu kan banyak inflamasi yang terjadi ya. Jadi targetednya adalah meringankan inflamasi, gitu. Siap. Nah ini ada lagi nih dok yang tanya. Saat kulit terasa kering bahkan seperti kaku, oh ini mungkin seperti masalah ibu saya ya. Apakah itu salah satu penyebab kurangnya produksi glutathione dalam tubuh? Ya, biasanya pengaruh si inflamasi itu dan nutrisinya yang kurang. Jadi kan tadi kan dibilangnya bahwa glutathione itu kan bisa membantu pengolahan nutrisi. Gitu. Jadi nutrisinya ya. Memang arahnya agak muter ya. Jadi bukan ini kan kalau obat itu kan ini obatnya ini gitu. Kalau suplementasi dia itu sebetulnya agak muter, memperbaiki yang di belakangnya dulu gitu supaya bisa menyerap atau bekerja dengan sempurna fungsi badan kita gitu. Nah, tadi kalau untuk buah dan sayuran yang mengandung glutathione tadi sudah dijelaskan ya. Tadi ada tomat, ada brokoli ya dok ya. Kemudian apa namanya tadi tuh yang saya nggak suka sih cuma bawang putih aja tadi dok. Nah ini dok ada pertanyaan. Kalau di sambal saya doyan dok, tapi kalau makan gitunya saya nggak doyan. Dikeprek dulu, dikeprek. Kok jadi nyebutin menu dikeprek gitu kan? Itu enak banget loh. Iya sambal bawang ya dok ya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi.
Jika sedang program diet nih dok, nah ini biasa nih dok, banyak yang lagi pada diet ya dok ya. Boleh nggak sih sebetulnya mengkonsumsi glucola sakura? Justru kalau kata saya boleh banget. Karena gini, yang suka dilupakan orang dengan diet ya, gemuk ya misalnya gini. Orang gemuk banget itu kan berarti lemaknya tinggi. Lemak itu tempat nyimpen toksin loh. Dan ketika pemecahan lemak, dia akan menimbulkan inflamasi yang cukup tinggi. Jadi ketika diet itu sebetulnya ada proses yang berat di badan berhubungan dengan si inflamasi dan toksin yang akan keluar ke badan. Justru kalau kita minum antioksidan seperti ini akan meringankan prosesnya. Makanya kan suka ngerasa nggak sih diet itu habis diet tuh kayaknya kayak nggak enak gitu badan itu ngerasa. Makanya kan sampai timbul istilah nggak apa-apa lah gendut, yang penting sehat gitu kan. Nah ini biasanya ketika orang merasa efek detox dari gemuk ini. Gitu. Berarti itu efek detox dari gemuk ya? Gitu. Jadi bukan kita diet jadi sakit, bukan. Tapi ketika lemak itu dibuka dan racun itu keluar gitu kan dari si lemak, nah ini yang rasanya kadang-kadang greges-greges, nggak enak badan, lemes gitu. Iya. Jadi justru antioksidan ini yang bisa membantu gitu. Oke. Nah ini kalau untuk penderita MAH kira-kira gimana dok? Aman nggak kira-kira untuk minum glucola Aman sakura? setelah makan aja. Oh, setelah makan ya. Makan aja. Oke, aman untuk penderita MAH diminum sebaiknya setelah makan. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, kalau untuk glucola sakura sendiri saat dikonsumsinya saat menstruasi kira-kira gimana, Dok? Masih aman? Harusnya nggak masalah. Tidak masalah karena dia tidak ada hubungan dengan hormonal kok. Kan dia berhubungannya sebenarnya dengan inflamasinya. Bukan dia nggak ada kandungan fitoestrogen yang saya lihat sih. Oke. Nah, ada efek samping nggak nih dok kira-kira yang ditimbulkan saat kita mengkonsumsi glucola sakura ini dok? Kalau saya lihat sih sebenarnya efek samping biasanya karena penggunaan yang salah. Misalnya gimana, dok? Misalnya tadi sudah punya mah diminumnya sebelum makan, misalnya gitu kan, atau perut kosong misalnya gitu. Terus mungkin minumnya nggak diencerin dulu, langsung dikunyah gitu misalnya. Lebih jangan salah, ada loh yang begitu. Ada ya dok ya? Nggak punya air kayaknya. Pernah ada yang nanya soalnya sama saya gitu, boleh nggak langsung begitu? Ya jangan, itu kan harus dicairkan dulu gitu. Iya. Mungkin ini kali dok, dalam kondisi kepepet misalnya lagi di jalan nggak bawa minum gitu kan, jadi langsung glek aja kan langsung nggak enak banget. Ya, makanya. Nah, jadi efek sampingnya itu ketika mengkonsumsinya salah seperti itu ya dok ya. Nah, untuk glucola sakura ini sebetulnya aman ya dok diminum oleh perempuan sama laki-laki, boleh ya? Boleh minum. Nah, berarti kalau gitu efek sampingnya itu jadi ganteng, jadi cantik, jadi sehat kulitnya ya dok, sehat juga tubuhnya seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dok dari Situ Purwoko Bioglas MCI. Mau tanya dokter, ada yang minum HDL-SOP sebelumnya tidak ada tekanan darah tinggi. Kemudian setelah rutin minum HDL malah tekanannya naik. Apakah ada kasus tertentu yang menyebabkan tekanan naik atau karena pola makan dan pola hidupnya yang memicu tekanannya tersebut? Terima kasih dok. Ya, ketika kita bicara tekanan darah tinggi itu faktornya sebetulnya banyak banget. Intinya kan tekanan darah tinggi kan berarti si pembuluhnya itu kan tegang banget ya ibaratnya gitu kan ya. Penegang itu bisa jadi dari macam-macam sih, dari mulai stres, dari mulai kurang nutrisi, banyak ya. Saya sih nggak yakin kalau itu dari HDL-SOP ya, harusnya. Kecuali dia ada alergi. Ya, tapi nggak langsung biasanya. Dia alergi dengan produk itu sehingga ketika minum mengeluarkan reaksi kayak adrenalin keluar. Adrenalin keluar kan juga meningkatkan tekanan darah. Tapi biasanya pasti dia ada faktor basicnya. Biasanya sih ya menurut saya karena kecuali dia alergi berat gitu. Tapi kalau memang dia merasa gitu sih sebaiknya mah diberhentikan saja kalau kata saya ya. Takutnya memang dia sebenarnya ada respon alergi silent misalnya. Jadi sebaiknya diberhentikan saja dulu ya dok ya. Perbaiki yang lain-lainnya gitu kan, gaya hidupnya, apa dia berat badan tinggi, apa dia kurang tidur, apa-apa kan bisa banyak faktor. Iya benar, banyak faktor dari yang memicu itu semua ya dok ya. Nah ini masih boleh tanya ya dok ya, ini banyak sekali dok yang tanya. Ini dari Ibu Kiki Iriani. Kalau lagi capek banget badan, terus sebelum tidur minum sakura, besoknya pegel-pegel hilang. Keren banget. Itu penjelasan ilmiahnya seperti apa ya dok untuk menjelaskan ke calon member katanya?
gini, malam itu kan sebetulnya waktunya generasi, ya kan? Dan ketika disupport sama suplemen yang tepat, kan dia akan membantu sehingga malam itu benar-benar regenerasi terjadi, gitu loh. Ya, pegel-pegelnya inflamasinya turun. Kan yang bikin pegel itu inflamasi. Oh, Kedengeran nggak? iya, kedengeran. Atau aku sempat hilang tadi? Enggak dok, enggak, Benar ya? kedengeran. Iya. Nah, ini ada lagi nih dok, dari Ibu Iis Dwianti. Dokter izin bertanya, seandainya lagi minum pil penunda haid karena mau ibadah umroh, apakah masih bisa minum glukola sakura atau HDL-SOP, dok? Saya saran sih lebih HDL-SOP aja. Bentar. Dia lagi minum ya? Lagi minum, berarti hormonal kan? Ya. Mungkin mending glukola sakura aja. Oh, glukola sakura. Setelahnya minum HDL-SOP. Ya. Setelah gitu. berhenti dari obat, boleh minum SOP. Oh, seperti Saran itu. saya sih Jadi mending disarankan Mm-mm. sakura dulu ya dok ya, baru setelah berhenti Mm-mm. minum obat dari pil KB tadi, baru dilanjut boleh HDL-SOP ya. Iya, ini ada dari Ibu Sri Wahyuni. Alhamdulillah saya malah setelah minum glukola sakura berat badan jadi naik. Karena saya sebelumnya sangat-sangat susah menaikkan berat badan, selalu kurus. Kok bisa gitu ya, Dok? Nah, kan tadi itu, dia kan membantu mencerna. Tadi kan mencerna nutrisi ada disebutkan Iya. itu, dan dia menurunkan inflamasi sehingga kerja badan akan lebih baik. Tapi jangan takut, maksudnya bukan berarti semua orang akan jadi naik berat. Enggak, tapi Enggak karena ya. dia menormalkan, membantu menormalkan sistemnya ya, yang yang tadinya kurus jadi naik gitu kan, yang gemuk ya bisa jadi ngebantu turun justru gitu. Oke, Dok. Satu lagi nih, Dok. Ada Mm-mm. pertanyaan lagi nih ya. Boleh nggak, Dok, diminum oleh penderita sakit stroke katanya? Seharusnya sih nggak ada masalah. Ada masalah. Boleh malah, karena dia membantu pelikan. Ya, Cuma ya. perhatikan ya, stroke itu kadang-kadang ada yang dia fungsi pencernaannya pun terganggu gitu. Jadi mungkin yang ditakutkan adalah ketika dia, misalnya kan ini kan agak cukup keras ya, menurut saya vitaminnya tinggi gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya dia ada mah takut terangsang. Jadi pastikan dulu dia makan dengan baik sebelumnya, ada enzimnya juga sehingga semuanya bisa diserap dengan baik. Itu aja sih. Karena ada beberapa orang yang stroke, apalagi misalnya yang tidur lama, itu gangguan pencernaannya kan agak problem. Tapi harusnya sih nggak masalah. Harusnya tidak masalah ya, Dok ya. Iya, memang sih dok yang saya rasakan ya, kalau saya lagi capek aktivitas seharian gitu, terus saya malam minum glukola sakura sebelum tidur, memang besok paginya itu fresh juga sih. Tadi yang kayak pertanyaan dari Ibu Kiki ya, memang ya yang saya rasakan seperti itu. Jadi enak banget gitu loh, enak banget kalau habis beraktivitas, badan pegel-pegel, capek gitu, sebelum tidur saya minum glukola sakura. Ini masih ada yang bertanya, Bapak Ibu? Sudah tidak ada sepertinya dok. Oke tadi Sudah jelas mudah-mudahan. Sudah jelas mudah-mudahan ya. Sudah tidak ada yang bertanya, artinya sudah jelas sudah cukup jelas materi yang disampaikan oleh dokter ya. Nah ini jadi balik lagi tadi ya dok ya, untuk nah ini nih dok, aman nggak ini tadi untuk usia kehamilan, untuk sakura aman tidak diminum dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, yang aman itu di usia kehamilan berapa, Dok? Sebetulnya untuk kehamilan tolong konsultasi sama dokternya. Karena setiap kehamilan takutnya ada kondisi spesifik. Kan dokternya yang biasanya lebih tahu ya, misalnya ada apa, takutnya ada alergi, takutnya ada apa gitu. Sebaiknya tetap konsul dulu deh kalau menurut saya. Jadi juga aman. Jadi ke kitanya juga nanti nggak kena ya Bu ya, yang menawarkan gitu kan. Iya, karena memang kondisi kehamilan seseorang itu kan beda-beda ya dok ya kondisi. Nah kemarin itu ada yang tanya juga nih dok, kalau untuk program kehamilan itu sebaiknya pakai glukola sakura atau HDL-SOP katanya dok? Sebetulnya kombinasi aja. Oh, karena jadi kalau menurut saya itu masing-masing kan punya kelebihan gitu ya, dan dua-duanya menurut saya bisa support untuk masalah fertilitas. Oh, jadi diminum secara bergantian itu nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah.
nggak masalah. Mhm. Oke. Nah, kalau untuk konsumsinya sendiri tuh dok, kalau untuk satu hari konsumsi misalnya sampai memang membutuhkan gitu ya, sehari sampai 2 kali, 2 saset gitu. Minumnya Kalau sehari 2 kali kata itu saya aman nggak? gini, kan, terutama di HDL-SOP kan lebih tinggi ya, kalau nggak salah grup. Saya sih kecuali memang lagi sakit berat gitu ya, bolehlah gitu ya, atau kombinasi misalnya HDL-SOP plus glukolat, pagi sama malam misalnya gitu ya, atau siang sama malam, dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi biasa jangan juga, soalnya gini, glutathione itu kan something yang kita buat di dalam diri ya, yang memang diproduksi alami, kita tetap harus menjaga dia tetap membuat. Jadi kadang-kadang kalau kita over kasih gitu ya, takutnya ada respon feedback yang sehingga dia nggak lama-lama jadi nggak bikin sendiri, itu juga nggak bagus. Hmm. Jadi tetap fungsinya menunjang gitu. Oke, terima kasih dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuni Kusno. Dok, menstruasi saya selalu gumpal-gumpal di hari pertama sampai hari ketiga. Padahal saya rutin minum glukola sakura. Kira-kira nggak apa-apa ya itu dok kalau diteruskan? Atau karena minum sakura dapat juga membersihkan darah-darah kotornya? Kalau secara teori gumpal-gumpal itu berarti mensnya terlalu banyak, sehingga jadi akhirnya ngebekunya tuh banyak banget gitu loh. Jadi akhirnya gitu. Nah, mmm, penyebabnya bisa macam-macam. Salah satu kontraksi, misalnya kontraksinya over gitu ya. Atau mungkin sebelumnya gaya hidupnya kurang sehat sehingga fluktuasi hormonnya terganggu. Kalau kata saya coba coba tetap minum aja, tapi gaya hidupnya dirubah. Apakah ditambahkan, makanan yang lebih sehat ya, yang lebih real, sayur, buah gitu ya. Atau misalnya juga kurangi gula, kurangi tepung gitu, biasanya ada perubahan kok. Kalau memang agak gemuk, agak dikurusin sedikit, misalnya gitu. Jadi memang jangan kita fokus ke aduh saya habis minum HDL SOP nih atau saya habis minum glukola sakura kok saya jadi gini ya. Nggak seperti itu ya dok Mhm, ya. Kita balik lagi mhm, kita ingat-ingat lagi nih gaya hidup kita seperti apa nih, pola makannya sudah mhm, teratur sudah bagus atau belum seperti itu ya dok ya. iya. Oke. Ini dok satu lagi nih pertanyaan terakhir ya dok ya. Cara kerja sakura dan HDL SOP untuk promil. Benarkah HDL SOP bagus diminum oleh suami untuk promil dok? Gimana sorry diminum sama siapa? Agak Sama putus-putus. suami, sama suami. Jadi kalau untuk promil, apakah betul HDL SOP itu bagus diminum oleh suami ketika sedang melakukan promil? Oh, 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 oh. Gini, kan tadi di awal saya cerita bahwa sistem si nutrisi ini kan membantu menunjang sistem fisik keseluruhan. Jadi kalau untuk membantu, kehamilan bisa saja ditambahkan gitu, tapi memang saya ingetin ya bukan jadi spesifik, "Oh ini membuat pria lebih subur," jangan ya, penelitiannya kayaknya belum ada gitu. Jadi tapi kalau dia membantu misalnya, membantu fungsional badan gitu, pasti bisa gitu. Dan mudah-mudahan membantu si promilnya ini gitu kan. Kita misalnya, oh gaya hidup lakinya ternyata bisa kecapean, kurang sehat, ya bisa aja membantu gitu. Oke dok, nggak terasa ya dok ya, ini sudah 1 jam. Sudah sejam Kita ya. sama ya, kayaknya baru sebentar dok, tapi ternyata udah 1 jam. Oke, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum sempat saya bacakan. Nanti bisa ditanyakan kepada Dokter Yofi di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk Dokter Yofi materi hari ini. Kita jadi banyak tahu nih dok dan jadi lebih paham lagi. Oke. Sepertinya sambungannya putus ya. Mudah-mudahan dari teman-teman semua bahan-bahan yang saya berikan ini bisa membantu bermanfaat. Saya bisa dikontak juga banyak kok teman-teman yang kontak saya lewat IG, misalnya untuk menanyakan sesuatu silahkan. Mungkin saya tidak akan selalu bisa membalas, tapi saya usahakan membalas meskipun mungkin singkat-singkat ya. Semoga apa yang saya terangkan bisa membantu teman-teman untuk baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bisnisnya di MCI ini. Mungkin kali penutup dari saya seperti itu. Silakan saya mungkin kembalikan ke panitia kalau masih ada panitianya.